Jumpa kembali dengan saya, Martin Kanginan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan penerapan kualitatif sifat koligatif larutan ya. Yang pertama adalah mengapa kadar garam tinggi di laut mati. Gitu. Nah, kadar garam tinggi ini karena terjadi penurunan tekanan uap. Ya. Maksud saya kadar garam tinggi disebabkan oleh garam-garaman. Kemudian garam-garaman ini menyebabkan tekanan uap larutan turun, dan kalau tekanan uap larutan turun, otomatis air di danau mati ini sukar untuk menguap, sehingga dia tidak akan kering walaupun musim panas. Sedangkan kita tahu laut mati itu terletak di daerah gurun ya, antara Israel, Palestina, dan Yordania. Ya, jadi kalau panas sangat kering. Sehingga kalau airnya air biasa, dia akan cepat menguap dan bisa menjadi kering danaunya. Kemudian yang kedua, menggunakan anti beku pada musim panas. Ya, jadi ketika musim dingin, zat anti beku ini yang biasanya adalah ethylene glycol bertindak untuk menurunkan titik beku dari larutan pendingin. Sehingga larutan pendingin itu tidak akan membeku ketika suhunya di bawah 0 derajat. Ya. Seperti Anda ketahui, kalau air itu membeku di bawah 0 derajat Celcius, maka dia volumenya akan bertambah 15% sehingga radiator bisa pecah. Tapi kenapa di musim panas ethylene glycol ini tidak kita ganti dengan air suling? Ya, sudah Anda lihat bahwa ethylene glycol sebagai zat terlarut itu akan menaikkan titik didih dari air pendingin, sehingga air pendingin boleh menguap atau mendidih di atas 100 derajat Celcius, sehingga otomatis sangat efisien untuk menyerap kalor ya dari mesin, sehingga mesin tetap bisa dingin. Kemudian membuat es putar ya, itu larutan dari es putar itu yang terdiri dari air santan, itu dimasukkan ke dalam dinding yang dikasih es batu. Tapi kalau hanya es batu, maka dinginnya hanya sampai 0 derajat Celcius. Maka supaya dia bisa di bawah 0 derajat, es batu itu disirami garam. Kemudian diputar sehingga titik beku dari es putar berada di bawah 0 derajat Celcius, sehingga dinginnya bisa bertahan lama di udara bebas. Kemudian sel darah hidup dengan baik, ini memanfaatkan tekanan osmotik. Ya, silakan dibaca ulang. Nah, yang sekarang kita masuk ke kuantitatif, yaitu menentukan massa molar senyawa. Ya, umumnya senyawa organik. Ya, yang massa molekulnya biasanya besar, dan kita ingin menentukan berapa massa molarnya. Nah, untuk menentukan massa molar zat terlarut bisa saja keempat sifat koligatif larutan kita gunakan. Tapi yang umum digunakan adalah perubahan titik beku larutan dan tekanan osmotik. Kenapa? Karena kedua sifat koligatif inilah yang mudah diukur dibandingkan daripada kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap. Ya, itu lebih sulit untuk diukur sehingga kurang presisi. Nah, kita akan beri dua contoh. Yang pertama adalah diambil dari contoh 19. Ya, jadi kalau Anda buka buku ini sebagai buku referensi, seperti sekali lagi adalah buku maestro tulisan saya untuk SMA kelas 12. Masih di bab 1, bagian terakhir ini dari teori. Nanti kita akan membahas juga soal-soal multiple choice, tapi di belakang aja. Setelah ini kita akan masuk ke bab 2 ya. Bab 2 yaitu tentang elektrokimia. Oke. Di sini Anda lihat, di sini ada contoh 19 ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada contoh 19 ya, ini. Nah, ini contoh 19. Inilah yang akan kita bahas di halaman 40 dan halaman 41. Ya, kalau Anda punya buku ini Anda bisa pelajari, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa membantu Anda ya untuk mempelajari buku tersebut. Oke. Kita bahas soal yang pertama, diambil dari contoh 19 halaman 40 dari buku maestro tadi. Menentukan massa molar suatu senyawa dari penurunan titik beku larutan. Jadi penurunan titik beku larutan ya, Anda sudah tahu
titik beku larutan itu turunnya itu delta TF, ya toh. Saya ulang lagi, yaitu M kali KF ya, penurunan titik beku larutan. Yang ini yang akan kita gunakan rumus ini. Nah, tentu massa molar itu akan sembunyi di sini ya. Massa molar itu akan sembunyi di sini karena ini adalah molalitas ya. Anda sudah tahu molalitas ini dirumuskan oleh M ini ya. 1000 per P. P itu berat pelarut dalam gram, massa pelarut dalam gram, dikali mol terlarut ya. Ini kan mol terlarut. Ya, mol terlarut. Anda sudah tahu kalau mol terlarut itu, mol itu kan massa gram biasanya kan ya, gram terlarut dibagi volume larutan, gitu, dalam liter. Nah ini, ya, sorry, mol terlarut kok. Mol terlarut itu adalah massa gram terlarut dibagi MR, MR ya, saya salah, dibagi MR. Nah MR ini yang ditanyakan. Ya, jadi Anda lihat M ini molalitas kan, 1000 dibagi massa pelarut ya, ini massa pelarut ini. Ya. Jadi tolong pelarut ya, kalau tidak diketahui berarti air kan gitu. Kalau nggak diketahui ya. Kalau diketahui kita ikut. Nah di sini kebetulan nanti pelarutnya bukan air ini. Sampel senyawa ini dilarutkan dalam 27,8 gram bifenil. Nah di sini bukan air ya, tapi bifenil sebanyak 27,8 gram. Nah jadi P ini adalah 27,8 gram nanti. Ya. Kemudian ini ada mol terlarut. Ya. Nah, di mol terlarut ini nanti baru ada MR. Jadi urusan kita dengan mol terlarut ini ya, biasanya kita kasih NT ya, mol terlarut, NT. Ya, jadi kalau kita bisa hitung M, maka nanti kita bisa hitung mol terlarut. Nah, di mol terlarut inilah nanti ada MR, bisa kita hitung. Ya, oke, kita baca soalnya ya. Berdasarkan analisis suatu senyawa organik, jadi senyawanya organik ya, bukan elektrolit, senyawa organik. Kalau elektrolit ini kan harus dikasih tambah I ya. Kalau elektrolit ini dikasih tambah I kan, kalau elektrolit. Ya, koefisien Van Hoff. Oke. Didapatkan mengandung karbon 40,0%. Hidrogen 6,7% dan oksigen 533,3%. Nah ini. Nah Anda sudah tahu kalau persen massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa, ini senyawa, ini unsur, diketahui, maka kita bisa dapat rumus empiris. Dari sini kita bisa dapat rumus empiris. Itu Anda pelajari di kelas 10 ya. Caranya kita bagi dengan AR. Kita bagi dengan AR-nya ya. Jadi karbon itu AR-nya 12, ya kan? Hidrogen 1, oksigen 16, begini ya. Ini kalau kita hitung, ini rumus empiris nanti ya. Ini kalau kita hitung kita dapat 40 bagi 12 itu kira-kira 3,33. Ya. Hidrogen tetap 6,7. Ini kalau kita hitung 5,3 bagi 16 itu 3,33 juga. Nah, kemudian rumus empiris itu harus berupa bilangan bulat. Nah, ini ada 3,33, ini ada 3,33. Jadi kita bagi aja dengan 3,33. Maka ini akan menjadi C1, ya toh. Hidrogen 6,7 kalau kita bagi 3,33 itu kira-kira 2. Kemudian oksigennya 1. Ya. Dari sini kita dapat rumus empiris.
Ya, jadi rumus empirinya adalah CH2O. CH2O. Inilah rumus empirisnya yang kita dapat dari persen unsur-unsur yang diketahui. Oke. Terus yang ditanya adalah tentukan rumus molekul senyawa ini. Nah, jadi yang ditanya itu rumus molekul dari senyawa ya. Ini. Tentukan rumus molekul senyawa. Jadi yang ditanya itu rumus molekul senyawa. Bukan rumus empiris. Ya, kalau ini rumus empiris. Nah, Anda sudah tahu rumus molekul itu persis seperti rumus empiris. Persis. Cuma dikali dengan N. N ini tentu bilangan asli ya. Bilangan asli. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4. Ya, bulat, positif. Oke. Jadi artinya apa? Kita harus cari N. Nah, untuk mencari N ini, disinilah Anda perlukan MR. Ya, massa molekul ya, atau massa molar. Anda perlu MR. Ya, kalau MR-nya sudah tahu, N bisa dihitung. Jadi, tugas kita berikutnya adalah menghitung MR dari senyawa. Di sini adalah dari soalnya apa? Nih. Ketika 0,650 gram sampel, jadi 0,650 gram sampel ya. Tentu sampel ini sebagai terlarut ya. Sebagai terlarut. Dilarutkan dalam, nah itu tadi kan, dilarutkan dalam 27,8 gram bifenil. Nah, bifenil ini adalah pelarutnya. Ya, jadi bukan air pelarutnya. Titik bekunya diturunkan. Ya, jadi titik bekunya itu turun. Sebesar 1,56 derajat Celcius. Nah, KF untuk bifenil diketahui ya. KF untuk bifenil itu diketahui yaitu 8,00 derajat Celcius per molalitas. Ya, jadi ini tuh 8,0 derajat Celcius per molalitas. Maksudnya 1 molal ya, per 1 molal. Kalau molalnya ada 2, ya berarti dikali 2. Kalau molalnya, pokoknya selain molalnya 1 ya dikali. Ya, seperti itu. Nah, Anda sudah tahu delta F dengan KF itu rumusnya adalah M kali KF. Gitu ya. Jadi, kalau KF diketahui, delta TF diketahui, dari sini Anda bisa hitung M kan? Jadi M sama dengan delta TF per KF. Ya. Delta TF-nya adalah 1,56 untuk bifenil. Ya. Diketahui di situ per KF-nya untuk bifenil adalah 8,00. Kalau air kan Anda sudah tahu ya. KF-nya berapa ya. Di situ ada diketahui, biasanya di daftar. Oke, jadi kita udah dapat ini. Kalau kita hitung ini 156 per 8. Bisa nggak dihitung? Kalau nggak bisa dihitung ya jangan dihitung. 176 nggak bisa ya, paling-paling dibagi 2 ya. Jadi 78 ya, dibagi 4. Dibagi 2 lagi. 39 per 2. Ah, ini M-nya. Jadi M-nya sudah ketemu 39 per 2. Oke, sekarang baru kita pakai rumus yang tadi. Ya, kita pakai rumus yang tadi. M itu adalah sama dengan 1000 ya toh, per P. P massa pelarut. Nah, massa pelarutnya tadi berapa? Ini kan dilarutkan dalam, ini P-nya. Ya. 27,8. Sudah betul ya. Kali mol terlarut. Nah, ya. Mol terlarut ini nanti ada MR ya. Jadi pasang aja NT dulu ya. NT aja dulu nanti. Oke. Jadi dari sini M-nya udah diketahui nih, 39 per 2. Oke, jadi dari sini kita dapat NT-nya berapa? Kali silang kan ya, 2 kali 1000 kali NT.
Berarti ini di sini dibagi 2000. Nah, ya kan? Kemudian yang ini dikalikan silang juga. Nah, begini ya. M-nya sudah dimasukkan ya. Diganti 39 per 2 nih. 39 per 2. Jadi ini 39 kali 27,8. Nah, seperti ini. Ya. Anda sudah dapat NT. Nah, baru Anda lihat NT itu apa rumusnya. Ya. Massa terlarut kan? Ini massa terlarut. Dibagi MR kan? Dibagi MR. Nah, jadi kalau Anda tukar MR ke sana, NT ke sini. Jadi MR itu adalah ya massa terlarut dibagi NT. Nah, massa terlarut diketahui ya, ini 0,650 gram sampel dilarutkan. Ini massa terlarut itu, ya. Ini yang massa terlarut itu. Ya, sampel yang kita ingin cari MR-nya. Kita nggak tahu rumusnya. Karena kalau kita tahu rumusnya, MR-nya tahu. Ya, dia hanya bilang sampel aja. Sampel itu artinya diambil sedikit. Jadi massa terlarut ini adalah 0,650. Harus dalam gram kan? Ya toh? Dibagi NT. Atau ditukar aja ya, NT ke sana ya. MR-nya ke sini. Nah, seperti ini. Jadi 0,650. Sorry. Ya betul, udah MR yang dicari ya. Sorry, MR-nya sudah langsung ya. NT-nya udah ketemu nih, NT-nya. Ini NT. 39,27,8 dibagi 1000. Nah, seperti ini kan. Nah, dari sini ketemulah MR itu. 0,650 dikalikan 1650. Gitu. Dibagi oh sorry, di sini ada keliru sedikit. Delta TF 1,56 bukan 156 ini ya. Berarti ini dikali 10 min 2 ya. Jadi ini dikali 10 min 2, sorry nggak apa-apa. Ini 10 min 2. Berarti ini juga dikali 10 min 2. Berarti ini dikali 10 min 2 ya. 39 per 2. Ini berarti dikali 10 min 2. Iya. Jadi ini masih dikali 10 min 2. 39. Ini kali 10 min 2. Seperti ini. Jadi ini masih dikali 10 min 2. Gini ya. Oke. Jadi nanti ini 1000, ini naik 10 pangkat 2 ya. Jadi 650 kali 100. Ya, ini kan kalau naik juga ke sini 100. Ini naik ke sana 1000. Ya, 1000 kali 0,650 650 dibagi 39 kali 27,8. Iya. Nah, ini kalau Anda hitung ini akan sama dengan 120. Ya, kalau Anda hitung pakai kalkulator. Oke, jadi Anda lihat ini, sorry, ini 2000 bukan 1000, ini 2000 ya. 2000. Jadi kalau kita naik ke atas kan 2000 ya. Makanya 650 kali 200. Ya, jadi 2-nya diambil. Ini 10 pangkat 2. Ya, saya rasa Anda bisa. Nah, ini kalau Anda bagi 120. MR-nya 120. Nah, barulah kita bisa hitung N dari sini ya. Jadi rumus molekulnya itu adalah CH2N. Ya. Berarti MR-nya berapa ini kalau dari sini? Ya, MR-nya berapa? N kali C itu 12, gitu kan ya? Ditambah 2. Sini ada O ya. Ditambah 16. Nah, jadi 12 tambah 2 ditambah 16. 28, 30. Jadi N kali 30. Nah, seperti ini. Sementara MR-nya sudah kita hitung 120. Maka ketemulah N-nya sama dengan 4. Ya, ini. Harus bulat, positif.
Ya, kalau sudah ketemu N-nya 4, maka rumus molekul ketemu sudah. Tinggal diganti aja N-nya ini dengan 4. Jadi CH2O kali 4. Jadi rumus molekulnya adalah C1 dikali 4, C4. Hidrogen 2 dikali 4, 8. Oksigen 1 kali 4, 4. Nah, inilah zat organiknya itu ya. Inilah sampel itu, rumus molekul dari sampel. Oke, mudah-mudahan Anda bisa pahami dengan baik. Nah, berikutnya kita masuk yang kedua, menghitung massa molar, biasa zat organik lagi. Kebetulan di sini zat organiknya adalah protein tertentu ya. Dari tekanan osmotik. Anda sudah tahu tekanan osmotik itu apa? Molar ya. M ini bukan molalitas, ini molar ini. Molar terlarut. Ya, molar terlarut. Jadi dia akan sama nanti dengan molar terlarut itu akan sama dengan mol. Ya, mol terlarut dibagi volume larutan. Ya. Dalam liter. Nah, ini. Ya, MRT. Ya. R-nya itu diketahui, ya. 0,083 biasanya ya. Jadi Anda sudah lihat nih, seperti ini MRT, R-nya itu diketahui 0,082, ini 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, ini diketahui. Cuman volumenya harus liter, tekanannya harus atmosfer. Tekanan osmotik ya, ini tekanan osmotik. Kemudian ini mol, suhunya harus Kelvin. Oke, R diketahui. Oke, kalau kita baca lagi, suatu larutan, ya, jadi kita baca, suatu larutan mengandung 1,626 gram fraksi protein. Jadi ini ada 1,626 gram fraksi protein ya. Jadi proteinnya ini, ya, per 100 gram air, per 100 gram air. Jadi kalau airnya 100 gram, proteinnya 1,26 gram. Kalau airnya 200 gram ya 2 kali. Ya seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah pelarut ini. Ya, ini adalah pelarut air kan. Nah, ini adalah terlarut, massa terlarut. Gitu ya, protein. Nah, biasanya zat padat itu kita abaikan volumenya. Volumenya kita abaikan. Jadi kita anggap saja nanti volume larutan di sini itu sama dengan volume air, ya. Jadi biasanya volume larutan di sini kita anggap aja sama dengan volume air. Gitu ya. Jadi airnya 100 gram. Nah, tentu kalau dari gram mau jadi volume dalam liter itu pasti perlu massa jenis air ya. Perlu massa jenis air. Nah, ini ada. Massa jenis air, nih, Anda lihat ya, jadi massa jenis air 1,00 gram per mililiter. Gitu. Artinya apa? Artinya kita bisa balik ini, tergantung. Ini kan gramnya di pembilang, berarti gram ini harus di penyebut. Berarti ini kita balik, ini 1,00 gram, mililiter ini ke sini, kali 1 mililiter. Nah, sehingga volumenya langsung kita dapat, ya. Gramnya bisa dihapuskan. 100 ml. Nah, ya, jadi volume larutan udah diketahui, tapi dalam mililiter. Yang kita perlukan bukan mililiter, tapi liter. Nah, ini sama dengan 0,1 liter. Nah, inilah volume larutan. Jadi perhatikan, volume larutan udah diketahui. Ya toh? Untuk ngitung M ini kan M ini, molar terlarut. Mol terlarut. Nah, terlarutnya itu protein ini. Kita nggak tahu MR-nya berapa. Justru itu yang mau kita hitung. Sehingga mol terlarutnya, ya, mol terlarut, biasanya kita kasih notasi NT ya. N ya. Sama dengan, di sini 1,26 gram. Nah, biasanya kan kalau kita tahu MR, maka ini dibagi MR kan. Nah, begitu ya. Ini jadi mol. Nah, ini yang ingin kita hitung justru. MR-nya berapa.
Ya, cuman saya mau nyatakan bahwa MR ini dia sembunyi di M ini. Kalau tadi dia sembunyi di M kecil kan? Kalau tadi dia sembunyi di molal. Ya, molal. Sekarang dia sembunyinya ke molar. Ya. Ini ukuran zat terlarut. Ya, jadi mol terlarut udah ketemu nih. Jadi dari sini kita bisa dapat M kan? Ya, jadi kalau mau dihitung bisa kita dapat M sekarang. M yang ini nih. Jadi M-nya sama dengan mol terlarut, ya toh, MT lah ya, per volume larutan, ya toh, per liter larutan. Jadi sama dengan MT-nya ini 1,26 per mr. Liter larutannya ini 0,1. Ya, kalau kita kalikan 10, ini jadi 12,6. Ini kalau dikalikan 10, 1. 12,6 per mr. Inilah M-nya. Ya, itulah M-nya. 12,6 per mr. Oke? Nah, sekarang M-nya akan kita hitung dari rumus ini. P sama dengan MRT. Kalau ini M kita hitung dari definisi. Ini M kita hitung dari rumus tekanan osmosis. Ya toh, gitu. Nah, tekanan osmosisnya diketahui enggak? Nah, Anda baca. Didapatkan memiliki tekanan osmotik 8,232 ya. Jadi ini nanti kita pakai. Ternyata tekanan osmotiknya itu 8,32 cm air. Cm air. Padahal yang kita perlukan adalah R-nya itu diketahuinya liter. Atmosfer. Jadi kita perlu atmosfer. Jadi ini harus kita rubah ke atmosfer. Gitu. Tentu tidak bisa langsung. Pertama dia harus dirubah ke cm Hg. Ya, karena yang berhubungan dengan atmosfer itu cm Hg. Ya. Ini yang kita bilang faktor konversi. Berarti di sini harus 1 cm air kan? Nah, di sini harus cm Hg. Nah, Anda sudah tahu 1 cm Hg raksa itu 13,6 cm air kalau dibandingkan. Ya, tekanan Hg lebih besar daripada tekanan air karena massa jenisnya lebih besar, yaitu 13,6. Ya, jadi kalau kita ambil ini 1 cm Hg, maka airnya harus 13,6. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini faktor konversinya. Jadi kalau Anda lihat nanti cm air udah hilang. Nah, jadilah cm Hg. Jadi sama dengan 8,32 per 13,6 cm Hg. Nah, cm Hg ini harus kita rubah ke atmosfer. Kita tahu satu atmosfer itu 76 cm raksa. Ya, satu atmosfer itu 76 cm Hg. Nah, karena di sini cm Hg di pembilang, maka 76 harus di penyebut. Nah, atmosfernya yang di sini. Sehingga kalau Anda lihat, ini bisa dicoret kan. Nah, jadi satuannya sekarang atmosfer sudah. Betul ya. Jadi tekanan osmosisnya adalah 8,32 per 13,6 kali 76 atmosfer. Nah, sudah benar. Ya, jadi sudah benar ini atmosfer. Ya, sekarang M-nya mau kita hitung kan? Ya, jadi M-nya atau kita tulis saja dulu ya. P-nya kita masukkan ini. P-nya kita masukkan ini. 8,32 per 13,6 kali 76. Itu akan sama dengan M. M yang mau kita cari kan? Nanti kita samakan dengan ini. MR. R-nya diketahui ini. Nih. Sudah benar liter. Atmosfer mol Kelvin. 0,082. Ya, jadi MR 0,082. Kali suhu. Nah, suhunya tekanan osmotik 8,32 cm air pada 28 derajat Celcius. Nah, suhunya 28 derajat Celcius. Yang kita perlukan Kelvin. Jadi 28 ditambah 273. Gitu ya.
28 ditambah 273 itu kalau Anda hitung itu 328 ditambah 273 itu kalau Anda hitung 301 kan Kelvin. Ya, jadi MRT berarti T-nya ini 301. Nah, ini sini. Nah, dengan demikian M-nya bisa dihitung kan ini. Tinggal kali silang kan. Ya, kita nggak akan hitung lah. Ini matematik aja. M-nya di sini berarti ini semua di bawah. Gitu. 13,676 0,082 301. Nah, ini semua di bawah karena temennya. Di atas 8,32. Begini, ya. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang baru kita samakan. M dihitung dari definisi, yaitu mol terlarut per liter lautan, itu ini. 12,6 per mr. Sementara M kalau kita hitung dari tekanan osmotik pakai rumus ini, hasilnya ini. Ya tinggal disamakan. Ya, disamakan. Ini disamakan dengan ini. Maka MR-nya bisa ketemu. Ya. Oke, jadi kalau kita samakan 12,6 per mr sama dengan, ya jadi kalau ini kita sebut bintang 1, ini bintang 2. Jadi ini bintang 1, ini bintang 2. Ruas kanannya saja 8,32 per 13,6 kali 76 kali 0,082 kali 301. Nah, maka ketemulah MR itu. Tinggal dikali silang kan. Ini saling dikalikan. 12,6 kali 13,6 kali 76 kali 0,082 kali 301 dibagi 8,32. Nah, taruhlah ini kan hanya hitungan matematik. Tentu kalau Anda tes UTBK, angka ini didesain gampang, bisa disederhanakan. Ini kebetulan agak sulit ya, tinggal Anda pakai kalkulator. Ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 3,86 kali 10 pangkat 4 ya. Satuan dari massa molar ya, kalau itu gram per mol. Ya, seperti ini. Anggap aja itu massa molar ya. Yang ditanyakan, hitung massa molar ya, ini massa molar. Tuh. Ya, beda dengan MR ya. Kalau MR kan angka biasa, tidak ada satuan. Tapi kalau dia mau ke molar ya tinggal dikasih satuan, gram per mol. Inilah massa molarnya ya. Massa molar dari protein tadi. Ya, yang kita tidak tahu rumusnya seperti apa. Kita hanya ingin mengetahui berapa massa molarnya. Ya, seperti itu. Jadi inilah dua cara untuk menghitung massa molar suatu sampel senyawa yang kita tidak tahu rumusnya. Ya, maka kita bisa hitung MR-nya. Dan kalau MR-nya kita udah tahu, pada soal nomor 1 tadi, rumus empirisnya pun sudah tahu, maka akhirnya kita bisa tahu rumus molekulnya. Kalau di soal ini enggak. Ya, kita tidak ada rumus empiris. Yang kita tahu cuman protein itu punya massa molar sekian. Nanti kita tinggal cocokin. Ini protein ini apa rumus molekulnya. Ya, dari ciri-ciri protein yang akan ada pelajari nanti di bab terakhir ya. Ya, kalau nggak bab 4, bab 5 lah. Oke, itu saja yang bisa kita berikan kepada Anda. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu di dalam pelajaran kimia ini, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda selalu bisa mengikuti pelajaran kami mulai dari bab 1 ini. Nanti kita ke bab 2, bab 3, ada 5 bab kalau tidak salah untuk kelas 12 ini. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan. Terima kasih.